Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas suatu hal yang baru mengenai pengelolaan GIS. Masih berkaitan dengan aplikasi ArcGIS 10.4. Kali ini kita akan mencoba membahas tutorial berkaitan dengan overlay perhitungan jiwa terdampak tsunami. Di sini terdapat beberapa aspek penting yang akan kita olah. Yang pertama itu data bahaya tsunami, di mana di sini terdapat data ketinggian air yang berpotensi merendam wilayah terdampak. Itu tergantung juga dengan ketinggian topografinya. Semakin rendah topografi maka semakin tinggi pula airnya, dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua, terdapat data bangunan yang nantinya akan kita gunakan untuk menghitung data kemungkinan korban yang timbul akibat bencana ini. Nantinya tiap-tiap bangunan akan kita asumsikan terdapat 5 orang. Jadi nanti jumlah keseluruhan bangunan ini kita kalikan 5 agar dapat jumlah keseluruhannya per level. Oh ya, tambahan info bagi teman-teman yang masih bingung overlay itu apa. Overlay itu adalah teknik analisis yang dikembangkan dari prinsip logika matematika atas dasar prinsip himpunan. Dilakukan untuk menghubungkan variasi data dan informasi dari data tematik untuk memperoleh data tematik lain. Agar teman-teman tidak bingung, langsung saja kita terapkan. Pertama, teman-teman bisa membuka dulu aplikasi ArcMap-nya, lalu masukkan data yang kita perlukan tadi di sini. Seperti yang saya katakan tadi, data yang kita butuhkan adalah data bahaya tsunami dan bangunan. Klik Add. Nah, setelah datanya keluar seperti ini, teman-teman boleh di zoom dulu petanya supaya kita bisa melihat data-datanya lebih jelas lagi. Lalu langkah yang harus kita lakukan adalah membuka layanan ArcToolbox. Di ArcToolbox ini pilih Data Management Tools, lalu pilih Feature, dan karena kita akan mengubah tiap-tiap bangunan ini menjadi titik, pilih Feature to Point. Di sini kita akan mengubah data bangunan yang semula berbentuk poligon ke bentuk point. Masukkan saja langsung data bangunannya. Boleh diatur juga penyimpanannya. Nah, diatur dulu penyimpanannya. Boleh dibikin namanya menjadi point. Save, lalu OK. Nah, nantinya titik-titik ini kita asumsikan sebagai bangunan-bangunan yang akan kita kelola datanya. Satu titik ini kita andaikan terdapat 5 orang. Kita tunggu dulu. Nah, sudah keluar semuanya. Jadi titik-titik ini lalu kita overlay dengan data bahaya tsunami. Teman-teman bisa mengklik pilihan menu Geoprocessing, lalu kita pilih menu Intersect, masukkan data layer point tadi dan bahaya tsunami secara bersamaan. Lalu teman-teman boleh atur lagi penyimpanannya. Kita buat namanya sebagai poin ketinggian. Kenapa namanya poin ketinggian? Karena poin yang kita intersect dengan bahaya tsunami ini nantinya akan menunjukkan poin-poin yang berbeda berdasarkan dengan ketinggian-ketinggian tempatnya. Dan kan di sini kita membahas bahaya tsunami. Jadi dengan dimulai dari titik terendah sampai dengan titik tertinggi. Setelah intersect berhasil dilakukan, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah klik kanan poin ketinggian, lalu pilih Properties. Di Properties ini kita masuk ke pengaturan simbologi, lalu pilih Categories. Di kategoris kita masukkan di value field ini tsunami, lalu add L values. Nah,
Titik dengan kategori ketinggian tertentu akan terdata secara otomatis berdasarkan dengan warnanya. Teman-teman boleh juga mengatur warnanya sesuai dengan kesukaan masing-masing ya. Dan lalu di sini bisa kita lihat ada daerah dengan ketinggian 0 sampai dengan pencapaian air 0 sampai 1 meter, 1 sampai 3 meter, 3 sampai 4 meter, 4 sampai 5 meter, dan 5 sampai 6 meter. Setelah sesuai dengan ini semuanya, teman-teman boleh klik OK, lalu kita lanjut ke proses selanjutnya. Nah, teman-teman bisa melihat perbedaan warnanya kan, jadi semakin dekat dia dengan garis pantai, dia ketinggian airnya akan semakin tinggi. Begitu juga seterusnya. Semakin tinggi daerahnya dari pantai, maka ketinggian air yang dicapai pun semakin rendah. Selanjutnya, teman-teman boleh buka data atribut table-nya. Lalu kita kategorikan dengan membuka field baru di sini. Klik add field. Kita buat namanya korban dengan tipe long integer. Klik OK. Nah, tabel barunya sudah muncul. Teman-teman boleh pilih menu select by attribute. Ini select by attribute. Klik menu tsunami. Sebelumnya kita masukkan dulu ketinggian airnya. Klik menu tsunami, lalu sama dengan kita kategorikan menentukan jumlah korban berdasarkan ketinggian airnya. Jadi kita mulai dulu dari 0 sampai 1 meter, ketinggian air 0 sampai 1 meter. Secara otomatis data akan terdata sendiri nih, teman-teman bisa melihat jumlahnya. Lalu kita lanjut lagi ke field calculator, lalu masukkan jumlah tabel terpilih, karena kita akan menghitung jumlah korbannya kan. Jadi 27.705 kita kalikan 5, karena satu titik tadi kita asumsikan sebanyak 5 orang. Lalu klik OK. Jumlah korban secara otomatis akan muncul, dan kita harus lakukan hal yang sama dengan ketinggian air yang lain.
setelah teman-teman menghitung jumlah korban semuanya, kita boleh susun dulu berdasarkan ketinggiannya. Nah, kelihatan dia jumlah korbannya berdasarkan dengan ketinggiannya. Selanjutnya kita akan dissolve. Selanjutnya kita akan dissolve point berdasarkan ketinggian ini guna menyederhanakan data dengan angka-angka yang sama. Pilih menu geoprocessing, lalu klik dissolve. Teman-teman bisa langsung memasukkan poin ketinggian tadi ke input features-nya. Lalu pilih menu korban. Boleh diatur juga penyimpanannya dulu. Kita namakan dengan jumlah korban. Save, lalu klik OK. Nah, hasil dissolve akan terlihat seperti ini. Jika dissolve-nya berhasil, maka warnanya akan berubah ya teman-teman. Lalu klik kanan jumlah korban tadi, klik properties, masih di simbology, klik categories, add L values korban. Nah, di sini kita bisa lihat warna-warna tertentu menjelaskan jumlah-jumlah korban tertentu, sama juga dengan warna-warna sebelumnya. Namun yang sebelumnya itu menunjukkan ketinggian, kalau ini menunjukkan jumlah korban. Teman-teman boleh klik OK lagi. Oke, mungkin kita juga boleh ubah warnanya saja. Selesai. Sepertinya sampai di sini dulu tutorial kita pada kali ini. Sepertinya cukup lah ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menonton sampai habis. Kalian boleh like, boleh tidak. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.